Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat bersama berbagi, dan teman-teman para relawan se-Nusantara maupun semancanegara. Saat ini kami relawan tim reaksi cepat bersama berbagi sedang berada di kaki Gunung Latimojong. Ya, terlihat di belakang saya aliran sungai yang masya Allah sangat indah sekali ya. Kalau kita lihat mulai dari arah Gunung Latimojong. Saat ini kami hanya sekedar berpesan baik buat kami pribadi sebagai seorang relawan maupun buat sahabat-sahabat sekalian ya. Sejatinya seorang relawan itu yang pertama yang perlu dilakukan adalah niat ya, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu biniat, segala sesuatunya itu tergantung dari niat ya. Seorang relawan bisa mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya tergantung dari niat, dan juga seorang relawan tidak mendapatkan apa-apa tergantung dari niatnya. Jika dia beranjak membantu para korban ya, dengan niat mengharapkan semata-mata pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan. Begitu pula sebaliknya, jika ia berniat hanya sekedar untuk memframing dirinya dengan kegiatan-kegiatan sosial maupun dengan niat-niat yang untuk memajukan menjadikan namanya sendiri, maka ya dia akan berhenti dengan apa yang dia niatkan. Sejatinya kita sebagai seorang relawan senantiasa berpikir bahwa kita diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan masing-masing mempunyai jangka waktunya sendiri-sendiri ya, dan tidak mengetahui kapan waktu itu akan menghampiri kita. Oleh karenanya perbanyaklah melakukan amalan-amalan soleh ya, perbanyaklah melakukan ibadah ya, karena sejatinya rezeki yang kita miliki itu adalah rezeki yang terus mengalir ketika kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Rezeki yang ada saat ini adalah rezeki yang kita gunakan, akan tetapi semua yang kita miliki itu akan kita tinggalkan ya. Muamalah yang kita upayakan setiap hari akan kita tinggalkan. Kenikmatan-kenikmatan dunia berupa rumah yang megah, kendaraan yang bagus, anak dan istri, semuanya akan kita tinggalkan. Akan tetapi rezeki sesungguhnya adalah rezeki yang kita sedekahkan ya, yang menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Ketiga hal itulah yang nantinya akan memperberat timbangan amalan kita. Oleh karenanya senantiasalah untuk selalu bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fisarra'i wadarra'i, bersedekahlah kalian baik di kala lapang maupun di kala susah. Oleh karena itu konsistensikanlah sedekah biar banyak hal, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk jasa ya. Para relawan yang tidak memiliki harta yang berlimpah, jangan berkecil hati. Gunakan jasa, gunakan kekuatan yang antum semua miliki untuk membantu korban-korban kebencanaan maupun isu-isu kemanusiaan lainnya ya. Ajak orang untuk semangat bersedekah ya. Hantarkan sedekah dari para dermawan itu, para donatur itu kepada penerima manfaat ya. Kemudian gunakan jasa antum, baik dalam hal pemikiran yang antum miliki, gunakan untuk melakukan pemberdayaan, pendampingan bagi para korban kebencanaan ya. Dan semua itu insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di samping ya tetap memperbaiki diri dalam hal keimanan kita, dan jangan lupa banyak juga teman-teman relawan terlalu aktif di luar untuk melakukan misi-misi kemanusiaan, tetapi mereka merupakan bahwa di keluarga mereka ada anak yang harus mereka didik, yang dimana kelak anak-anak itu
jika menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mereka akan mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kita semua sebagai orang tua telah tiada, maka amalan dan doa-doa dari anak-anak soleh kita itu akan sampai ke kita. Itulah beberapa hal yang menjadi pemikiran kami sebagai seorang relawan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika sekiranya besok akan terjadi kiamat dan kalian masih memiliki satu biji zarah pun atau satu tumbuhan pun, maka tanamlah. Ya, bisa jadi karena tumbuhan itu kalian mendapatkan pahala dan akan memberatkan timbangan pahala kalian kelak. Demikianlah beberapa hal yang menjadi alasan atau menjadi hal bagi kami para relawan kemanusiaan yang senantiasa kami selalu jaga. Dan kemudian setiap kali selesai kegiatan kemanusiaan, maka kami harus selalu melakukan settingan nol. Artinya apa yang telah kami lakukan di lokasi kebencanaan, maka itu akan menjadi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan hal itu sebuah pahala bagi kita ataupun tidak. Maka setelah melakukan giat kemanusiaan, maka berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tidak hanya capek saja yang kita dapatkan, tetapi mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan yang kelak bisa meringankan azab kubur kita, yang kelak bisa menjauhkan kita dari siksaan api neraka dan memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Demikianlah beberapa hal yang menjadi masukan maupun menjadi wasilah bagi kami kelak. Semoga hal tersebut menjadi hal yang bisa menjadikan tabungan atau investasi akhirat bagi kami para relawan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam semangat kemanusiaan dan tetap semangat untuk melakukan misi-misi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.